Apakah kami ini Tuhan karena kami yang saat ini hidup di dalam sebuah zaman yang Tuhan sudah bekerja dari sebelum-sebelumnya dan zaman yang akan terus berjalan setelah kami tidak ada. Tapi Tuhan, kami di dalam waktu kami yang terbatas ini diizinkan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa masih banyak hal yang tidak sempurna, masih banyak hal yang mungkin mengecewakan di dalam dunia ini. Kami masih menemukan banyak orang-orang yang mungkin membuat hati kami kesal dan hati kami merasa dunia ini masih tidak ada harapan. Tapi Tuhan, kiranya harapan kami ada hanya di dalam Tuhan. Harapan kami hanya diletakkan di dalam Roh Kudus yang sudah turun ke dalam dunia. Dan kami pada hari ini mau merenungkan berita tentang turunnya Roh Kudus mengenai Pentakosta. Kiranya Tuhan yang bukakan hati kami supaya hati kami dibentuk untuk bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan. Kami bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama sebetulnya. Tapi kita akan membaca bagian ini sekali lagi dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita membaca bagian ini kembali bergantian. Yang laki-laki boleh membacakan ayat yang ganjil, yang perempuan boleh membacakan ayat yang genap. Kita membaca bagian ini bergantian. LAI memberi judul Pentakosta. Ayat 1 kita mulai dari laki-laki. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Pentakosta, memperingati hari raya Pentakosta. Ini mungkin di dalam perspektif kita sebagai umat Tuhan di abad 21 yang sudah biasa membaca bagian-bagian kitab suci, sepertinya ini cerita yang begitu bilang tentang Pentakosta, kita akan anggapnya, oh ya ini hari raya Kristen bukan? Ini hari raya yang biasanya umat Kristen dimanapun, di gereja-gereja saat ini rayakan Pentakosta. Oke, berarti Pentakosta ini acaranya orang Kristen atau hari rayanya orang Kristen. Nah, tapi sebetulnya ada banyak hal yang harus kita pahami dulu sebelum kita menyimpulkan ke sana. Karena sebetulnya Pentakosta itu tidak terlalu khas Kristen ya sebetulnya. Karena Pentakosta itu sendiri sudah ada di dalam zaman perjanjian lama. Ini adalah satu perayaan besar yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Maka sekarang kita sepertinya masuk ke dalam sebuah cerita, tetapi ini sudah cerita yang ada di tengah-tengah. Kita bisa bayangkan bagaikan kalau kita masuk bioskop. Begitu masuk bioskop, kita nggak perhatikan detail tiketnya, masuk salah studio ceritanya mungkin gitu. Begitu masuk, katakanlah film kita maupun film yang salah ini sama-sama action, kita nggak sadar, lalu kita mulai duduk dan begitu di tengah-tengah
film, kita anggapnya itu awal film. Tiba-tiba mobil meledak, gedung tiba-tiba runtuh, apa segala macam. Kita langsung menganggap apa ini cerita nggak jelas gitu ya. Padahal yang salah bukan filmnya, tapi mungkin yang seringkali yang salah karena kita salah film dan mungkin karena terutama kita masuk di tengah-tengah film itu. Nah ini juga jadi gambaran di mana kalau kita melihat Pentakosta hanya dari perjanjian baru saja, kita akan seperti salah masuk studio yang akhirnya kita mengikuti ceritanya dari tengah. Maka harusnya ada cerita-cerita awal yang perlu kita pahami sebelumnya, sebelum kita mempelajari tentang Pentakosta. Bapak Ibu saya ingat saat dulu ya waktu SMA, saya pernah satu kali pelajaran di sekolah itu ajak kita semua nonton satu film, filmnya agak bernuansa psikologi. Dan waktu itu saya nggak tahu kenapa dikasih subtitlenya bahasa Inggris. Kami bukan dari sekolah internasional, tapi jadinya begitu lihat film bahasa bersubtitle Inggris, apa ini ya gitu, nggak ngerti, roaming semuanya. Tapi ya sudah itu jalan saja, ditambah waktu itu mata saya udah lagi minus, kacamata rusak, jadi mau baca subtitle setengah mati, denger Inggris gak ngerti, baca pun belum tentu ngerti. Masih SMA dan filmnya cukup berat. Ini film yang berjudul Split, kalau Bapak Ibu tahu. Split itu ceritanya secara garis besar menceritakan tentang ada orang yang berkepribadian ganda gitu. Jadi bukan hanya bipolar tapi multipolar, nggak tahu berapa banyak kepribadiannya. Nah waktu itu saya nggak ngerti ceritanya jadinya. Cuma tahu oke, intinya dia berkepribadian ganda, kadang suaranya tiba-tiba berubah, tiba-tiba kosakatanya berubah dan lain-lain. Singkat cerita, waktu saya berapa tahun kemudian, saya nonton satu film yang saya memang tertarik dengan sendirinya, nonton dengan subtitle Indonesia tentu saja. Oke, lebih ngerti, sudah lebih dewasa juga, sudah bisa paham analisa film. Film ini ternyata kelanjutan dari Split, bernama Glass gitu ya. Filmnya namanya Glass. Oke, nonton semua, selesai. Wah seru filmnya. Ceritanya bisa dipahami, nggak pakai bahasa Inggris yang nggak jelas juga gitu. Misalnya saya waktu itu bisa lebih paham. Setelah itu udah beres semua cerita, bagus, puas. Tapi merasa ada yang janggal. Karena beberapa bagian ternyata tetap kok tiba-tiba ya ada hal-hal yang aneh di filmnya nggak terjelaskan. Kok nanggung filmnya? Setelah saya selidiki lebih jauh, ternyata film ini trilogi Bapak Ibu. Ada cerita pertamanya dulu yang berjudul Unbreakable, baru lanjut filmnya dilanjutkan film keduanya Split dan ketiganya Glass. Oh ternyata saya tetap lewatkan satu episode, makanya ada sesuatu yang missing di dalam saya nonton film itu. Meskipun cukup paham, iya cukup paham lah. Tapi tetap ada yang missing ketika ada satu cerita yang terlewat. Nah mungkin ini gambaran yang seringkali terjadi dalam kehidupan umat Kristen. Umat yang seringkali kita membaca Alkitab, oke sudah biasalah dari kecil gitu ya misalnya dengar sekolah minggu. Tapi seringkali ada hal-hal dalam cerita perjanjian lama yang terlewat, itu membuat kita miss beberapa hal yang justru sangat penting. Saya pernah dengar gitu misalnya ada beberapa anak remaja tanya ke guru sekolah minggu atau guru remaja, Kak gimana sih cara baca Alkitab yang bisa lebih mudah dipahami ya? Soalnya baca kitab imamat, kitab apa yang susah-susah gitu, kok kayaknya begitu mau resolusi tahun baru, baca dari Kejadian, Keluaran, begitu nyampe imamat, gugur gitu ya. Jadi baru berapa bulan udah habis semua, baru nanti baru mulai lagi, oke Kejadian dilanjutkan tahun yang akan datang gitu ya. Akhirnya guru sekolah minggunya atau pembina remajanya suka bilang, mulai aja dari perjanjian baru gitu ya, kan udah lebih familiar ceritanya. Akhirnya saya menemukan banyak anak-anak muda yang memulai membaca dari perjanjian baru. Oh tentu nggak salah ini ya. Tapi waktu kita sudah selesai misalnya baca perjanjian baru, baca perjanjian lama, bagi orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, saya lebih sarankan bacalah dari awal gitu ya, jangan dari perjanjian baru walaupun akan lebih mudah untuk kita paham. Tapi justru poinnya adalah kita baca dari awal supaya kita tahu sebetulnya ada konteks apa, supaya kita jangan nonton film dari tengah gitu ya, jangan baca dari tengah. Kalau Bapak Ibu nggak mau nonton film dari tengah, maka baca Alkitab juga jangan langsung dari tengah, tapi bacalah dari awal. Kalau kita memang sudah tahu banyak cerita-cerita tentang Alkitab. Oke, nah karena itu hari ini kita mau mempelajari Pentakosta, beberapa aspek yang bisa kita renungkan, tapi kita akan membandingkan beberapa hal dulu dari perjanjian lama.
Maka di sini saya akan bagi menjadi 2 bagian saja dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat 2 hal. Pertama, kita mau melihat karya Roh Kudus kepada kita, dan yang kedua karya Roh Kudus di dalam kita. 2 hal ya, kepada kita dan di dalam kita. Mari kita melihat dari bagian awal ya. Saya bacakan kembali ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu, bagian ini langsung memberikan gambaran angin keras, bunyi seperti angin keras dan api. Kecenderungan kita sebagai orang modern mungkin lebih berusaha penasaran, gimana ya, sekencang apa sih anginnya misalnya gitu ya. Kita kan hari ini berusaha membayangkan semuanya skenarionya di dalam imajinasi visual kita. Bicara tentang bunyi seperti angin keras, langsung memikirkan, wah sekeras apa ini. Terus nanti kalau ada cerita-cerita misalnya di sini lidah seperti nyala api, wah ini gimana nih, kita bayangkan di atas kepala seorang ada api atau ada, ini bentuknya api atau bentuknya lidah gitu mungkin ya. Imajinasi kita mulai bermain di situ, untung masih lidah api gitu. Kalau udah masuk ke kitab Wahyu, udah deh makin liar itu ntar semuanya imajinasinya. Saya pernah lihat ada seorang remaja, dia jago gambar gitu ya waktu itu. Begitu lagi satu kali ada fellowship bareng-bareng, dia nggak dengerin semua ngobrol, tapi dia gambar-gambar. Tiba-tiba dalam waktu singkat dia bisa gambar binatang yang keluar dari dalam bumi. Terus dia keluarin kepalanya berapa, wah cepet banget dia bikin imajinasinya. Langsung ada kayak gambar apa ya, kayak dalam mitologi gitu, dia bisa visualkan semuanya. Nah bukan berarti gak boleh sama sekali terkutuk gitu, enggak ya tentu saya gak bilang gitu. Tapi kita diajak untuk melihat bagian ini dengan cara pandang yang lebih jauh. Kita lihat 2 aspek ya di sini. Angin keras, bunyi seperti angin keras, dan lidah seperti nyala api. 2 hal yang akan kita renungkan, nanti kita akan simpulkan bagian ini. Pertama kita lihat dulu angin, ada api. Bukan avatar ya Bapak Ibu ya. Angin dan api, ini elemen yang sebetulnya udah muncul dari perjanjian lama. Maka kita harus melihat namanya motif. Motif angin dan motif api. Bapak Ibu, angin itu bahasa yang dipakai di sini, ini bisa diterjemahkan dengan istilah breath atau nafas gitu ya. Kata angin itu sebetulnya menggunakan beberapa istilah di dalam bahasa Yunani. Kadang-kadang ada satu istilah yang mungkin kita pernah dengar namanya pneuma. Pneuma ini itu mungkin bisa kaitannya artinya roh. Jadi kadang-kadang Alkitab pakai kata-kata pneuma atau artinya angin atau bisa dipadankan dengan kata roh. Tapi bukan ini yang dipakai di sini. Ini pakai kata pnoe, namanya pnoe artinya lebih ke nafas. Nah apa poinnya? Kita langsung ingat ya, begitu bilang tentang nafas, angin dan nafas kaitannya apa? Kita langsung ingat satu cerita tentu saja bagaimana Tuhan membentuk kehidupan manusia, membentuk manusia dari debu tanah waktu kisah penciptaan, dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Oke kita kunci ini satu cerita ya. Jadi Pentakosta ada Roh Kudus turun. Roh Kudusnya seperti apa turunnya? Keluar bunyi seperti angin keras. Nah langsung kita ingat, oh ada angin. Ini mengingatkan kita seperti dulu Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia. Berarti Roh Kudus turun itu berkaitan dengan Tuhan memberi kehidupan. Oke ini kunci satu dulu. Tapi contoh lain misalnya di dalam Yehezkiel 37, masih bicara hal yang sama. Yehezkiel 37, saya bacakan sedikit saja, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 5. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dengan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saya bacakan ayat 5 langsung. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Itu Yehezkiel 37 ayat 1 dan ayat 5. Jadi di sini dikatakan
Di kitab Yehezkiel juga, kekuasaan Tuhan meliputi aku, roh Tuhan membawa Yehezkiel melintasi tulang-tulang, ini gambarannya ya. Dan kemudian di tulang-tulang itu roh Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Oke, jadi kita kunci bagian yang pertama ini. Jadi Pentakosta itu ngajarin apa sih? Karya Roh Kudus pada kita tuh apa? Yang pertama kita langsung dikaitkan dengan angin. Angin itu berarti adalah roh Tuhan memberikan kehidupan. Tapi satu lagi tentang api. Dua aspek saja. Api itu simbol apa? Berulang kali Tuhan menggambarkan api itu dengan gambaran tentang kehadiran Tuhan. Misalnya Musa waktu lihat Tuhan di padang gurun, tiba-tiba dia melihat, wah ada semak yang menyala tapi nggak terbakar. Itu kan api. Tuhan hadir di situ. Nanti di padang gurun Musa dan bangsa Israel lagi berjalan, tiba-tiba dikatakan di Keluaran 24, kemuliaan Tuhan tampak seperti nyala api gitu. Kehadiran Tuhan sering digambarkan sebagai api. Atau mungkin yang cerita yang lebih familiar buat kita, Israel lagi di padang gurun, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, kemudian Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Ini ya gambarannya tentang api itu sering dipakai, salah satu artinya simbol dari kehadiran Tuhan. Nah maka tadi angin itu memberikan kehidupan, api itu kehadiran Tuhan. Oke, kita simpulkan. Maka Pentakosta itu kita pertama tadi merenungkan tentang karya Roh Kudus bagi kita. Karya apa? Roh Kudus waktu turun ke dunia, dia itu memberikan kehidupan yang baru dan dia menyertai perjalanan iman setiap umat Tuhan. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan yang pasti berdampak. Pasti ada dampaknya, pasti ada efeknya. Ini bukan kehadiran yang mau ada mau tidak, sama aja gitu. Kehadiran Tuhan gak mungkin tidak ada efeknya dalam kehidupan setiap kita. Tapi pertanyaannya, apa sungguh kita betul-betul bisa berkata, iya hidupku beda kalau ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Atau mungkin hari ini kita merasa di dalam pergumulan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak mungkin perasaan kesepian, banyak hal-hal yang mungkin kita lalui dalam kehidupan ini, lalu kita dikatakan, ya tenang, Tuhan hadir bersama dengan kita. Apakah kita terhibur itu? Atau mungkin ya kita merasa, iya tahu sih doktrinnya sih, cuma gak efek-efek amat toh dalam kehidupan kita. Tuhan hadir ya sudah itu seperti yang sudah diajarkan sering di gereja gitu. Tapi justru hari ini kita mau melihat bahwa kehadiran Tuhan itu adalah kehadiran yang pasti akan berdampak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingat dulu waktu saya pertama kali belajar mobil ya. Saya pertama kali belajar mobil waktu mungkin SMA mungkin ya, SMA pertama kali belajar mobil, saya diajarkan oleh papa saya. Kemudian waktu itu saya diajarkan dulu teorinya semua. Udah belajar teorinya, udah tahu, oke, prinsip dasarnya injak kopling, injak gas, gasnya diinjak makin dalam, kuplingnya dilepas pelan-pelan, mobil akan maju. Nah itu kan teori paling dasar ya. Setelah itu udah saya nyetir, langsung mulai jadi banyak gitu aturan-aturannya. Belajar ya, multitasking ya, jangan cuma nyetir. Lihat spion kiri, spion kanan, lihat lampu spion ke belakang. Oh iya jangan lupa nanti lampu dinyalain. Oh jangan lupa lampu sen. Oh jangan lupa rem tangan. Jangan lupa persneleng dan lain sebagainya. Kok jadi banyak saya pikir awalnya. Katanya gampang nyetir mobil. Belum selesai. Begitu mulai nyetir. Oke maju di dalam komplek. Udah nyetir. Nah disitulah baru mulai seru ya Bapak Ibu ya. Sepanjang jalan sejak mesin mobil itu menyala. Papa saya tidak pernah berhenti berbicara. Ada amin Bapak-Bapak. Karena setiap apapun begitu mulai nyalain mesin, terus dibilang, itu jangan lupa itunya, jangan lupa ininya, safety belt jangan lupa dipakai. Begitu baru mulai keluar komplek dikit, ini jangan lupa ini semua. Akhirnya sepanjang jalan semuanya dikomentarin. Ibaratnya kalau jadi makalah mungkin footnote-nya udah lebih banyak daripada tulisannya Bapak Ibu ya. Tapi waktu udah berjalan beberapa tahun, saya mulai coba nyetir sendiri gitu, ya nggak beberapa tahun lah, beberapa bulan setelah itu udah dilepas sendiri.
Tapi waktu udah mulai lepas diri, mulai mengalami situasi-situasi yang nyetir di tempat yang lebih challenging, tempat yang mungkin tanjakan terjal, kemacetan parah, banjir dan lain-lain. Di situ waktu dilepas sendiri saya merasa dulu waktu belajar papa saya hadir dan tidak pernah berhenti berbicara itu. Tapi paling tidak begitu saya sudah mencoba nyetir sendiri, iya, nggak ada lagi papa saya waktu itu, nggak ada lagi kehadirannya, nggak ada lagi semua footnote-footnote-nya, tapi di situ ada satu yang missing. Kenapa? Karena waktu mulai ada kekhawatiran, mulai ada perasaan, aduh ini gimana ya, banjir nyampe nggak, tembus nggak nih? Kalau sampai nggak tembus harus ngapain gitu. Ada banyak kekhawatiran dan merasa ada yang missing. Karena biasanya ada satu kehadiran yang satu sisi memang memberikan banyak hal yang mungkin bikin saya keringet dingin sepanjang nyetir. Tapi di sisi lain kehadiran itu adalah kehadiran yang memberikan dampak menenangkan juga. Karena waktu ada apa-apa, saya pernah nabrak juga. Tapi di situ papa saya duluan yang pasang badan itu langsung berikan pertanggungjawaban. Banyak keadaan-keadaan di mana kehadiran seseorang itu ya tentu berdampak ya bagi kita ya. Apalagi kehadiran seorang yang kita kasihi, apalagi kehadiran orang yang mengasihi kita. Pasti ada sesuatu yang berdampak gitu. Seperti sesederhana nyetir mobil pun ada orang sebelah kita atau enggak, itu juga berdampak. Atau bahkan mungkin ada orang yang aduh malas lah nyetir sendiri. Kalau nyetir ada teman baru lebih lebih enak gitu ya, ada teman ngobrol, nggak ngantuk dan lain-lain. Kehadiran seseorang bisa berdampak. Tapi pertanyaannya waktu bilang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, apakah seberdampak itu? Apakah di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, pergumulan, menghadapi situasi-situasi mungkin di dalam dunia karir, di dalam relasi berkeluarga, di dalam berbagai hal, ketika dikatakan Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, apakah kita seterhibur itu dengan kehadiran Roh Kudus? Kita perlu bertanya ya, kalau memang nggak seberdampak itu, apa memang benar ini udah Pentakosta? Atau mungkin jangan-jangan seperti gak ada bedanya dengan sebelum Pentakosta gitu ya. Ini kehadiran yang sebetulnya harus kita hayati lebih jauh. Karena seringkali bukan karena Tuhan tidak hadir. Tapi mungkin karena kita gak mau mengaitkan kehidupan kita dengan Tuhan yang mau hadir dalam kehidupan kita. Hari ini berapa banyak orang bergumul dengan masalah kesepian, loneliness, bergumul dengan masalah mungkin bisa dikatakan kekhawatiran hidup, bergumul dengan memikirkan masa depan, bergumul dengan urusan karir, atau bahkan berelasi dengan orang yang dikasihi. Kita punya banyak pergumulan. Tapi ketika bicara tentang Roh Kudus itu selalu hadir dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Tetapi seberapa jauh sih kita mengaitkan pergumulan kita dengan penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Waktu bicara tentang orang yang kesepian, bukankah kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang juga hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ketika bicara tentang pergumulan, khawatir masa depan, aduh nyampe enggak ini kepada target yang kuharapkan misalnya. Kita mungkin bisa lihat, oh ya dulu juga Alkitab pernah menceritakan Israel berjalan di padang gurun. Mereka pun bertanya, kami nyampe enggak ya ke tanah perjanjian? Kami bisa enggak sampai ke tempat yang Tuhan janjikan itu? Dan di situ Tuhan sertai mereka dengan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka selangkah demi selangkah. Bukankah pekerjaan Roh Kudus adalah sesuatu yang selalu ada dalam perjalanan dan setiap langkah kita? Mungkin hari ini ketika kita merasa, iya, seringkali kita bukannya tidak tahu ya kalau Roh Kudus itu bersama dengan kita. Tapi seringkali mungkin kita tidak cukup percaya bahwa Roh Kudus itu bisa memberikan ketenangan dan jawaban dari apa yang kita sekarang sedang alami. Maka kita harus melihat dulu bahwa pertama, Pentakosta mengajarkan Roh Kudus sudah turun dan dia memberikan kehidupan baru untuk engkau dan saya. Kehidupan baru karena sekarang kita ditebus, kita dihembusi oleh sebuah nafas yang baru. Nafas di mana kita hidup bukan lagi di dalam berbagai macam kedagingan dan dosa, tetapi kita diberikan sebuah hidup yang punya tujuan.
Hidup yang tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kenapa banyak orang akhirnya hidup sampai berujung pada depresi dan merasa sudahlah tidak ada lagi gunanya hidup di tengah dunia ini. Karena tidak sadar dengan tujuan yang Tuhan tanamkan. Justru itulah peran dari Roh Kudus. Roh yang turun ke dunia adalah roh yang memberikan tujuan bagi setiap kita. Hidup yang baru, tujuan yang baru, dan penyertaan yang baru. Itu yang Roh Kudus berikan di dalam peristiwa Pentakosta. Dan itulah juga yang Roh Kudus berikan untuk gereja Tuhan sepanjang zaman. Engkau dan saya hari ini punya hidup yang baru. Engkau dan saya yang hari ini punya tujuan yang baru. Engkau dan saya hari ini punya penyertaan Tuhan yang baru untuk kita hidupi hari lepas hari. Dan memberikan kita kekuatan lagi untuk bisa bertahan di tengah dunia. Ini yang pertama yang Tuhan berikan. Karya Roh Kudus pada kita, dia memberikan kelahiran yang baru. Maka kita melihat bagian yang kedua, saya lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kalau kita sudah tahu karya Roh Kudus pada kita, yang kedua adalah karya Roh Kudus sekarang di dalam kita. Saya bacakan ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan seperti ini ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa lain. Nah Bapak Ibu, seringkali kecenderungan kita hari ini juga membaca bagian ini lepas dari konteksnya. Akhirnya banyak mungkin saya sedikit mention saja, banyak gereja-gereja akhirnya waktu baca bagian ini menyimpulkan terlalu cepat karena keluar dari konteks. Menyimpulkannya seperti apa? Oh lihat nih. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi kesimpulannya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, gejala awalnya pasti bisa berkata dalam bahasa-bahasa yang lain, gitu ya. Sebetulnya ini kesimpulan yang agak cacat secara logika sebetulnya ya. Kalau kita melihat kalimatnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Lalu kesimpulannya yang pertama misalnya contoh, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berkata dalam bahasa-bahasa lain. Itu opsi 1. Atau opsi 2, orang yang berbahasa lain pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Mana yang benar harusnya? Kalau pakai logika ya yang kedua gitu ya. Ibaratnya kalau bilang misalnya semua kucing adalah hewan. Bisa gak langsung sekedar dibalikin semua hewan adalah kucing? Gak bisa gitu kan ya. Ini sesuatu yang gak bisa diputar-putar. Nah, kalau kita kaitkan juga, semua orang yang berkata dalam bahasa-bahasa lain, dalam konteks yang benar gini, pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu kan, pasti kuasa dari Roh Kudus maksudnya. Itu benar, tapi kan gak bisa kita balikin semua orang yang dikuasai Roh Kudus pasti berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ini contoh saja. Ini sesuatu yang gak bisa dibalik secara logika sebetulnya, tapi seringkali banyak orang yang melepaskan ini dari konteksnya, akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan yang agak kurang tepat. Contoh lain misalnya ya, kalau kita melepaskan ayat dari konteks, itu hal yang berbahaya sebetulnya. Misalnya ayat yang kita terkenal gitu. Filipi 4 ayat 13 misalnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau banyak orang mungkin mengaitkannya, oh iya segala perkara dapat kutanggung. Apa perkara yang sekarang aku lagi tanggung? Pikir-pikir, oh iya biasanya dulu sebelum COVID itu bisa beli mobil tiap tahun sih ya. Sekarang kok jadi 2 tahun sekali. Aduh ini perkara ini harus ditanggung. Harus bekerja lebih keras, harus cari cuan lebih tinggi supaya tiap tahun bisa tetap beli mobil gitu. Mengejar kekayaan dan kemakmuran. Bapak Ibu enggak gitu konteks ayatnya sebetulnya ya. Ini bukan buat orang kaya untuk memperkaya diri dengan lebih-lebih dan lebih lagi sampai karena merasa tidak puas gitu dengan kepemilikan sekarang. Bukan. Ayat ini kalau baca konteksnya ya ini Filipi, Paulus lagi di penjara, mereka lagi kesulitan. Ayat ini mau bicara belajar merasa cukup dalam Tuhan gitu kan.
Beda sekali kan ya, ayatnya sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi mengerti konteks dan tidak mengerti konteks akan membuat kita merasapi dengan cara yang berbeda. Contoh lain misalnya, ada anak sekolah minggu ditanya sama lausenya. Ayo kita cerdas cermat hari ini. Siapa yang tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Tanya seperti itu. Siapa yang tahu siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Wah, anak-anaknya diam semua. Kemudian ditanya satu-satu, nggak ada yang jawab. Sampai terakhir anak yang paling pendiam namanya Budi misalnya, contoh aja. Budi, coba jawab. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Wah, dia diam. Makin panik karena ditunjuk. Ayo cepat jawab, Budi. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Makin gak bisa jawab, makin ditunjuk. Akhirnya sampai diincar, terus ditanya, udah Budi jawab sekarang siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Masa kamu gak mau jawab? Budi akhirnya jawab, betul Bu, bukan saya yang runtuhkan. Ini kan lepas dari konteks gitu ya, ibunya lagi nanya, lausennya lagi nanya tentang cerdas cermat Alkitab itu kan ya. Tapi seringkali lepas dari konteks itu sesuatu yang akan jadi misleading. Kalau kita seperti itu saja sudah tahu, iya nggak mungkin lah ya kalau kita lepas dari konteks bisa memahami dengan tepat. Demikian juga dalam ayat ini, ayat yang sangat sering disalahpahami, karena pada akhirnya orang mengaitkan ini, ya sudah, tanda awal dari kepenuhan roh itu adalah bisa berbahasa-bahasa lain. Nah, tapi kita harus melihat konteks yang lebih jauh dari bagian ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah cerita di mana sebetulnya orang-orang Yahudi waktu itu sudah terbiasa dengan berkumpul di satu tempat. Kenapa? Karena orang Yahudi punya perayaan-perayaan besar. Kenapa di sini ada bahasa-bahasa lain yang harus keluar? Karena pada waktu itu orang-orang dari berbagai tempat, dari berbagai yang mungkin bahasanya berbeda-beda, sedang berkumpul di Yerusalem. Kenapa mereka berkumpul? Karena orang Yahudi memang terbiasa untuk berziarah. Mereka punya perayaan-perayaan yang mewajibkan mereka berziarah ke Yerusalem sebagai kota Tuhan, kota Allah. Jadi 1 tahun ada 3 kali mereka harus pergi berziarah ke Yerusalem. Nah, mereka udah tersebar di berbagai tempat, bahkan setelah pembuangan, setelah mereka kemana-mana udah menyebar. Nah, ini jadi konteks yang lebih besar lagi. Mereka tetap mempertahankan tradisi itu, tetap mempertahankan pergi kembali ke Yerusalem berziarah. Biasanya 3 ya. Pertama Paskah, mereka pergi ke Yerusalem. Dari tempat yang jauh pun harus ke Yerusalem. Kemudian nanti perayaan berikutnya, perayaan yang disebut sebagai perayaan penuaian, menuai atau hari raya 7 minggu namanya. Hari raya 7 minggu setelah Paskah. Jadi Paskah mereka pergi. 7 minggu setelah Paskah mereka ziarah lagi. Nanti sekali lagi waktu hari raya tentang Pondok Daun namanya. Hari raya Pondok Daun. Itu semua Bapak Ibu bisa lihat di Ulangan pasal 16 ya. Ulangan 16. Di situ semua ceritanya mereka harus pergi Paskah atau terus yang kedua hari raya 7 minggu atau bahasa Ibrani-nya Shavuot, atau ini yang disebut sebagai hari raya Pentakosta kan 7 minggu setelah Paskah ya. Hari ini juga kan ini kan 50 hari ya Bapak Ibu. 50 hari setelah Paskah, kenaikan 40 hari, lalu Roh Kudus 50 hari. 50 hari kan kurang lebih 7 hari kali 7 minggu gitu. Hari raya 7 minggu. Nah, ini yang perayaan yang juga berarti salah satu dari 3 perayaan besar orang Yahudi untuk pergi ke Yerusalem. Karena itu orang-orang lagi banyak ngumpul di Yerusalem. Ngumpul ngapain? Bersukacita, bersyukur. Karena hari raya itu adalah hari raya mereka itu, oh ini sekarang momen di mana gandum mulai tumbuh. Ayo kita bersukacita, bersyukur pada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam masa penuaian besar. Karena gandum akan mulai tumbuh di hari raya 7 minggu itu. Oke, ini mereka sekarang berkumpul sama-sama. Latar belakang beda-beda, bahasa beda-beda, berkumpul bersama-sama. Tapi kemudian ayat ini harus dilihatnya seperti ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nanti kita lihat ayat berikutnya, orang-orang pada komentar gitu ya. Kami kan dari tempat-tempat yang beda-beda. Ayat 11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, perhatikan kalimatnya.
Kisah Para Rasul 2 ayat 11, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus lalu berkata-kata dalam bahasa lain, ini bukan sekadar bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami. Ini adalah bahasa-bahasa yang kemudian mereka langsung lihat, inilah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu, hari ini gereja agak misleading ketika mengaitkan, oh ya, kepenuhan Roh Kudus itu apa contohnya? Misalnya dalam gereja-gereja tertentu di karismatik, di Pentakosta terutama, mengaitkannya ya berbahasa-bahasa lain yang tidak bisa dipahami. Akhirnya bicara sesuatu yang betul-betul tidak bisa kita pahami gitu. Ini agak beda ya Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi di gereja-gereja modern sekarang dengan yang terjadi di Pentakosta, ini sesuatu yang beda. Dalam istilah Yunaninya, kalau bahasa di Pentakosta ini bahasa-bahasa lain. Istilah Yunaninya ini namanya xenolalia. Xenolalia. Artinya apa? Xeno itu artinya asing, lalia itu dari kata laleo artinya bicara. Xenolalia artinya bicara bahasa asing. Tapi kalau dalam misalnya di surat-surat Paulus 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, Bapak Ibu catat alamat ini kalau nanti lihat aturan-aturan untuk penggunaan bahasa roh di dalam ibadah. 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, Paulus kasih aturan. Kalau mau bahasa roh di dalam ibadah, oke Paulus bilang ini betul, ini karunia rohani loh, betul. Tapi gak boleh serempak semuanya, harus ada yang bisa terjemahkan, lalu bermacam-macam, lalu ini juga bukan satu-satunya karunia, ini adalah satu dari banyak karunia lain gitu. Paulus kasih aturannya, tapi ini dalam konteks ibadah harus ada yang terjemahkan. Ini namanya glossolalia. Glossolalia artinya bahasa lidah. Glossa dan laleo, glossolalia. Tapi yang sekarang di Pentakosta bukan glossolalia. Ini namanya xenolalia. Xenolalia bicara bahasa asing. Mereka langsung paham tanpa ada yang perlu menerjemahkan langsung ke bahasa asli mereka gitu. Nah, ini sesuatu yang beda jadinya. Maka agak misleading kalau gereja langsung kaitkan dengan cerita Pentakosta itu. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari? Waktu dibilang mereka bicara bahasa asing, dikatakan ayat 11 tadi, mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tapi tetap orang bertanya-tanya. Waktu dibilang perbuatan besar, orang bertanya-tanya. Ada yang nyinyir gitu ya, ada yang nyinyir dibilang, ini mereka nih mabuk lah, mabuk anggur dan lain-lain gitu. Dianggapnya ini rasul-rasul ini gak jelas lah, cuma ngomong ngasal aja. Bahkan mungkin mabuk itu kan sesuatu keadaan yang tidak sadar. Jadi gambarannya ini mereka mabuk lah, mereka nggak sadar mereka lagi ngomong apa. Tapi Paulus kemudian nanti di bagian berikutnya melanjutkan sanggahannya. Dia bilang ini kami tidak sedang mabuk gitu ya, ini masih pukul 9. Maksudnya orang-orang zaman itu tuh nggak sarapan biasanya. Masih pukul 9 tuh masih pagi, mereka tuh biasa nggak sarapan, jadi unlikely tidak lazim untuk orang minum alkohol di zaman itu pagi hari gitu. Apalagi ya minum anggur, minum apa segala macam nggak lazim. Jadi nggak mungkin lagi mabuk. Nah, Paulus berusaha jelaskan seperti itu, Petrus berjelaskan seperti itu. Hari masih pukul 9, nggak ada minum-minum di pagi hari. Tapi apa yang kemudian Petrus bilang? Petrus bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kita baca aja deh. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18 kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18, kita baca bagian ini. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu, akhirnya Petrus menjelaskan dengan sebuah kutipan kepada kitab Yoel. Ini kutipan tentang apa? Nanti pada waktu Roh Kudus turun, pada waktu hari-hari terakhir, itu maksudnya ketika Roh Kudus turun, apa yang dikatakan? Semua orang, laki-laki, perempuan, muda, bahkan semuanya
akan dikatakan di sini bernubuat, mendapat penglihatan, dan bisa dikatakan di ayat 19-nya nanti bisa mengadakan mujizat. Nubuat, penglihatan, mujizat akan bisa dilakukan semua orang, Bapak Ibu. Katakannya seperti itu. Nubuat, penglihatan, mujizat itu sebenarnya peran siapa sih zaman perjanjian lama? Ini adalah peran dari seorang nabi. Peran dari seorang nabi. Jadi bagian kedua saya simpulkan ya. Kalau yang tadi bagian pertama bicara tentang kelahiran baru, yang kedua ini kita melihat konteksnya, mereka mendengarkan rasul-rasul bicara dengan bahasa-bahasa lain, perbuatan besar, tapi kemudian apa yang mau dikatakan? Karena apa? Roh Kudus waktu turun akan memberikan the gift of speech, karunia untuk berkata-kata. Berkata apa? Nubuat, penglihatan, mujizat. Ini adalah peran seorang nabi. Maka ketika Roh Kudus turun, semua orang, setiap umat Tuhan yang punya Roh Kudus, engkau dan saya hari ini semua yang dipersatukan dalam Kristus punya peran seorang nabi. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam aplikasinya. Kalau gitu, kalau sekarang kita nabi, lalu apa? Jangan salah paham, bukan berarti nabi secara jabatan ya. Nabi secara jabatan sudah tidak ada. Tapi nabi secara peran masih ada. Bedanya apa? Jabatan tuh misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu temukan hari ini, oh ya saya nabi di abad 21 ini, dengarkanlah semua omongan saya berasal dari Tuhan gitu. Jangan percaya gitu ya. Itu sudah pasti agak salah memahami kitab suci. Tapi bukan berarti nggak ada nabi lagi zaman sekarang. Tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, setiap orang ketika Roh Kudus turun akan menjadi seorang nabi, punya peranan seorang nabi. Nabi itu bicara apa sih Bapak Ibu? Bicara kebenaran, bicara firman Tuhan, bicara tentang nubuat, bicara tentang mimpi, mujizat, itu gambaran perjanjian lama. Tapi sekarang nabi itu tugasnya adalah bicara sesuatu yang adalah firman Tuhan. Bisakah Bapak Ibu bayangkan kalau semua orang bicara firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini seringkali direduksi ya. Direduksi sedemikian rupa sampai jadi apa? Firman Tuhan hari ini direduksinya di dalam, kalau dalam kita lihat kertas warta kita lihat di dalam kertas warta, oh ini nomor 13 loh, khotbah gitu kan firman Tuhan ya. Berarti kesimpulannya firman Tuhan itu adalah khotbah. Oke, itu betul sih. Akhirnya dampak negatifnya apa? Kita bisa lihat, oh ya udahlah. Dalam ibadah, misalnya contoh paling sederhana, dalam ibadah yang paling penting apa sih dalam ibadah kita? Iya, firman Tuhan, betul kan? Yang paling penting khotbahnya. Akhirnya orang terlambat datang, yang penting gak lewat firman Tuhannya gitu kan. Orang kalau dianggapnya nyanyi, pengumuman, dianggapnya itu udah ini iklan aja, intermezzo aja atau apalah, sambil nunggu, sambil ya ngapain lah, balesin chat dulu sampai nanti khotbah beres baru mulai nyatet gitu kan. Ini gambaran yang keliru sebetulnya. Ibadah itu dari awal sampai akhir senternya adalah firman Bapak Ibu. Bandingkan dengan agama atau tradisi dari Roma Katolik ya Bapak Ibu ya. Coba di Katolik, senternya apa? Senter dari ibadah. Senter dari ibadah mereka adalah misa, perjamuan kudus. Makanya setiap ibadah mereka selalu ada perjamuan kudus. Karena itu yang menjadi senter, yang menjadi paling utama dalam ibadah di Katolik. Bukan berarti salah, ini tentu betul. Karena perjamuan kudus mengingatkan pada Kristus. Berarti ini ibadah yang kristosentris, betul kan itu. Nah di dalam reformasi kita geser sedikit, bukan menggeser Kristusnya, tetapi kita menggeser senternya bukan dari sakramennya sendiri, tetapi dari firman. Firmannya apa? Firman juga bukan sekedar khotbah saja. Tapi setiap aspek dalam liturgi kita itu adalah bicara tentang firman. Bapak Ibu bisa lihat pujian kita, bukankah semua ini isinya firman? Semua kalimat-kalimatnya sudah dipilih lagu-lagu yang sedemikian rupa. Begitu ada lagu yang gak sesuai dengan firman Tuhan, kita gak akan pakai di dalam ibadah kita gitu ya. Ini semuanya tuh firman dari awal sampai akhir. Liturgi, dari votum, dari pujian, doa, akhirnya sampai terakhir pun semuanya firman. Tapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh melihat ini sepenting itu sebagai sebuah firman? Hari ini banyak gereja mungkin lebih concernnya kalau lagu gitu ya, urusan lagu.
lebih concernnya apa? Lebih concernnya, udahlah kita pilih lagu-lagu yang fokusnya yang penting melodinya enak, terkenal, harmoninya bagus gitu. Saya kasih contoh, bayangkan misalnya, kita nyanyi lagu, semua musiknya rapi, misalnya katakanlah ada semua orkestra yang paling top di sini, misalnya katakanlah semua musiknya nggak ada yang kejar-kejaran, pitch-nya semua pas on tune, nggak ada yang falas, nggak ada yang salah pencet, nggak ada yang salah main, semuanya bagus, harmonis. Tapi lagunya apa? Lagunya cuma na 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 na. Gak ada semua itunya, liriknya cuma na 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 aja misalnya. Mau nggak nyanyi lagu seperti itu di ibadah? Empat-empatnya lagunya kayak gitu. Satu na, satu la, satu re, satu ba gitu misalnya. Tapi musiknya bagus, musiknya enak semua. Dan mungkin bisa menyentuh emosi kita, katakanlah seperti itu. Mau nggak nyanyi seperti itu? Kita akan berpikir, paling penting itu sebetulnya liriknya atau musiknya gitu kan ya. Akhirnya kita di gereja, banyak gereja hari ini lebih memilih untuk memperhatikan musiknya dan aransemennya ketimbang dari liriknya. Justru itu satu hal yang harus kita pertahankan di dalam ibadah. Ibadah yang paling penting adalah berita tentang firman. Kenapa? Karena Roh Kudus turun ke dunia membuat setiap kita menjadi seorang nabi Tuhan. Nabi yang tujuan utamanya adalah menyuarakan berita firman. Firman menjadi center dari kehidupan umat Tuhan, Bapak Ibu. Termasuk dalam ibadah kita, firman harus menjadi center. Dalam liturgi, dalam pujian, mari kita menjadi orang-orang yang menyuarakan firman juga. Tapi bukan hanya itu. Seringkali ibadah hari ini juga di dalam banyak gereja menempatkan misalnya contoh, mimbarnya, panggungnya semua terang. Daerah kursi penonton gelap semua misalnya. Ya secara estetika bagus, saya perlu bilang ini bagus gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya juga di gereja lama. Ngatur lampu mana sih yang mau dimatiin misalnya gitu. Dan itu sebuah gambaran yang sebetulnya kalau bicara tentang aspek estetika, apalagi dikasih dry eyes, dikasih apa semua, wah bagus itu ya. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat jadi merasa semakin dilibatkan di dalam ibadah atau lebih ke arah menjadi seorang penonton untuk menyaksikan dan menikmati saja. Justru di dalam ibadah reform itu salah satu ciri khasnya adalah jemaat bukan dipanggil untuk menonton atau menikmati saja, tetapi jemaat dipanggil untuk berpartisipasi di dalam ibadah. Bapak Ibu, hari ini setiap kita dipanggil juga untuk berpartisipasi di dalam ibadah. Kenapa? Karena engkau dan saya punya peran seorang nabi, peran seorang yang menyuarakan sesuatu kebenaran. Maka waktu ada pujian, ini jadi dorongan juga, mari kita menyanyi gitu. Mungkin suara kita bukan yang terbaik, mungkin ya katakanlah masih ada fales-fales dikit, tapi percayalah Bapak Ibu, langit dan bumi yang baru nanti gak akan ada lagi suara fales gitu ya. Gak akan ada lagi suara sumbang. Tapi hari ini kita diajak untuk melatih diri kita bernyanyi dalam ibadah, berdoa, membuka suara kita dan lain-lain. Itu sesuatu yang gambarannya kalau Roh Kudus turun ke dalam dunia, membuat kita semua menjadi punya peranan sebagai nabi, maka kita tidak dipanggil untuk hanya diam saja dan menonton di dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi penyuara-penyuara dari berita firman. Mungkin orang-orang rekan-rekan kiri kananmu justru mereka sedang butuh human voice yang bisa mereka dengarkan. Bukan hanya dari song leader dan liturgi saja, dari musik saja, tetapi dari seluruh umat Tuhan di tempat ini bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan bisa saling menguatkan bersama-sama. Ini panggilan untuk beribadah ya Bapak Ibu ya. Ini panggilan yang paling praktis yang bisa kita lakukan setiap minggu, bahkan ya katakanlah sehari-hari pun kita bisa. Jangan menjadi orang yang minder waktu kita menyanyi hal-hal yang isinya kontennya firman. Kita perlu bertanya, lebih penting nadanya atau suara kitanya yang mungkin terbatas atau liriknya sih? Lebih penting yang mana sih? Kita akan menjawab yang penting justru lirik ya. Dan di situ justru kita kadang-kadang merasa juga, aduh tapi takutlah nanti salah gitu ya. Aduh takut nanti salah, mending gak usah nyanyi daripada salah. Sekarang kita bayangkan, kalau punya anak, seorang anak dari kecil selalu punya mentalitasnya, aduh mending gak usah ngapa-ngapain daripada nanti salah. Kita jengkel gitu ya, mungkin akan dengan gregetan pengen, aduh ini pengen digeprek-geprek gitu ya, dalam tanda kutip gitu Bapak Ibu.
Kita udah gregetan kalau melihat anak kecil, masih kecil aja udah merasa, udahlah mending gak usah ngapa-ngapain daripada nanti dianggap salah gitu. Kita kan pasti akan ajarkan dia, gak apa-apa salah, belajar lagi, coba lagi. Gak apa-apa kurang tepat, gak apa-apa masih belum baik, nanti belajar lagi lama-lama jadi lebih baik. Pertanyaannya spiritualitas kita ketika kita beribadah seperti itu juga atau tidak? Gitu. Waktu kita diajak berdoa syafaat, berdoa bersama, dia ajak membuka suara, mungkin lebih banyak ketakutan salahnya, atau ketakutan didengar orangnya, ketakutan dideteksi orang, orang ini gak bisa berdoa gitu ya. Mungkin lebih banyak perasaan seperti itu, daripada kita merasa Roh Kudus udah ada dalam diriku dan aku diberikan peran sebagai nabi Tuhan di tengah dunia. Lebih penting yang mana? Itu yang mencerminkan pertumbuhan spiritual kita. Salah nggak apa-apa, kurang tepat nggak apa-apa, kurang lancar atau gagap gitu waktu berdoa, nggak apa-apa. Seperti ibaratnya anak sekolah minggu disuruh doa persembahan, bingung mau ngomong apa, tapi akhirnya kita ajarkan dia, berusaha mendidik sampai dia jadi bisa. Demikian juga Tuhan mau supaya setiap kita terus dididik semakin lama jadi semakin bisa untuk menjadi seorang nabi yang baik bagi Tuhan. Seorang nabi yang juga menyuarakan berita firman, bukan hanya firman dari mimbar, tetapi lepas dari ibadah ini, engkau bertemu satu sama lain di tempat lain. Mari menjadi orang-orang yang menyuarakan berita firman satu dengan yang lain. Ketika dunia penuh dengan narasi-narasi tentang persaingan, tentang ambisi, tentang sikut menyikut untuk menjatuhkan, engkau juga dipanggil menjadi nabi yang akan bersuara pada dunia. Tidak, harusnya kita lebih dipenuhi dengan cinta kasih daripada saling menjatuhkan. Itu kan berita firman yang hanya bisa dihadirkan lewat setiap orang yang sadar, aku nabi. Saya sebagai hamba Tuhan di sini, vikaris-vikaris yang lain sebagai hamba Tuhan, mungkin gak bisa bersuara pada orang-orang di korporat, tapi Bapak Ibu bisa. Saya sebagai hamba Tuhan di sini gak bisa mungkin berbicara pada orang-orang di dunia medis, tapi Bapak Ibu yang dipercayakan itu lebih bisa daripada saya. Saya hanya bisa bicara pada setiap kita di dalam ibadah, memperlengkapi setiap gereja Tuhan, setiap umat Tuhan, dan kemudian umat Tuhan diutus untuk pergi ke setiap tempat menyuarakan berita yang sama. Karena yang nabi, yang punya peranan nabi, bukan hanya hamba Tuhan, tapi setiap umat percaya. Inilah yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus karyanya kepada kita memberikan kelahiran baru. Tapi di dalam kita dia memberikan the gift of speech untuk kita menjadi seorang nabi Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, bukan hanya pada kita, bukan hanya di dalam kita, tetapi juga karya Roh Kudus itu melalui kita kepada lebih banyak orang. Bapak Ibu, ini adalah kisah tentang para rasul, kisah para rasul judul kitabnya. Tapi kisah ini tidak pernah berhenti untuk menceritakan hanya kehebatan dari Rasul Petrus maupun Paulus dan rasul-rasul yang lain. Kisah para rasul adalah kisah yang memang menceritakan perjalanan para rasul. Tetapi ini adalah kisah Roh Kudus yang memakai para rasul untuk bersaksi tentang Kristus. Pemain utamanya atau tokoh utamanya di sini adalah Roh Kudus yang memakai para rasul untuk bersaksi tentang Kristus. Kristuslah yang menjadi tokoh utama dalam semua cerita ini. Dan di sini nanti kita akan lihat cerita Pentakosta, nanti akan dilanjutkan dengan berbagai cerita-cerita. Ada penolakan? Tentu ada. Ada orang-orang nyinyir? Ada. Ada orang-orang yang mungkin berkata-kata dan menolak dan menganggap rendah para rasul? Jelas akan ada. Termasuk dalam pelayanan-pelayanan kita, ketika kita diutus pergi ke dunia, akan ada orang-orang yang mungkin tidak suka dan nyinyir bahkan dengan pemberitaan kita sebagai seorang nabi Tuhan. Tapi di situ kita melihat khotbah Petrus setelah disampaikan sampai akhir. Pada akhirnya khotbah Petrus ini akan ditutup di dalam sebuah cerita bagian akhirnya. Pasal 2 ayat 37. Kisah para Rasul 2 ayat 37. Setelah Petrus berkhotbah, dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pelayanan Petrus akhirnya ada yang menolak, tapi juga ada orang-orang yang terberkati. Itu juga yang akan kita hadapi sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang menolak akan ada, tapi percayalah Tuhan sudah menyiapkan orang-orang di luar sana yang akan terberkati dan akan juga bertanya seperti orang-orang ini. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apakah yang harus kami perbuat? Bukankah indah waktu kita bicara sesuatu kepada orang lain, sesuatu tentang firman dan orang itu bertanya, baik, apakah yang harus aku perbuat? Pernahkah Bapak Ibu membayangkan waktu Bapak Ibu bersaksi, sampai orang itu bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Dan seperti yang Petrus katakan, sebagai penutup, bertobatlah dan hendaklah memberi dirimu dibaptis. Dengan demikian kita dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah ajakan untuk bergabung bersama dengan keluarga kerajaan Allah. Engkau dan saya dipanggil untuk dipakai bersaksi bagi Tuhan, membawa lebih banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Karya Roh Kudus pada kita melahir barukan kita. Karya Roh Kudus di dalam kita memberikan kita the gift of speech. Dan karya Roh Kudus melalui kita adalah membawa lebih banyak orang datang pada Tuhan. Sebagai penutup dari semua ini, saya ceritakan satu cerita yang saya dalam persiapan bagian ini teringat dengan cerita John Sung ya Bapak Ibu ya. Cerita tentang John Sung. Dia seorang yang waktu kecil, orang yang begitu pemarah, orang yang sangat emosional. Dia pernah satu kali dari kecil dia benci dengan, dia marah dengan adiknya yang berisik. Akhirnya dia ambil nasi panas di sebuah mangkok, dia lemparkan ke muka adiknya sampai menangis. Ini cerita yang masa kecilnya sangat tidak ideal. Dia disebut juga sebagai seorang yang kepala besar, karena memang secara fisiologis kepalanya lebih besar daripada anak-anak pada umumnya. Dia dari kecil punya masa lalu yang diasingkan, dikucilkan, emosional, temperamental. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai remaja, usia 12 tahun, dia dipercayakan buat berkhotbah. Karena ayahnya seorang pendeta waktu itu sakit, dia akhirnya dipercayakan suruh berkhotbah karena dia rajin baca kitab suci. Cuma dia yang rajin baca kitab suci, akhirnya dia dipercayakan berkhotbah. Akhirnya mulai dari kecilnya disebut kepala besar, sekarang remaja mulai disebut, ganti sebutannya julukannya jadi pendeta kecil gitu ya. Kepala besar jadi pendeta kecil. Oh, hidupnya sedikit-sedikit berubah tapi masih jatuh bangun. Sampai satu kali dia dapat beasiswa, tapi dia bukan keluarga berada. Akhirnya dia bisa kuliah ke Amerika, tapi dia harus sambil kuliah, sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerja, siang dan malam dia terus bekerja dan mencari uang untuk dia bisa kuliah. Terus dia berjuang mati-matian sampai akhirnya dia bisa mendapatkan gelar S3 bidang kimia di Ohio University. Ini luar biasa sekali pencapaian yang begitu hebat dari seorang yang tidak ada apa-apanya, kepala besar, pendeta kecil, sampai jadi seorang S3 kimia yang kemudian dicari oleh berbagai perusahaan pada waktu itu. Tapi dia menggumulkan ada satu hal yang kosong dalam hatinya. Sampai dalam pergumulan batin, akhirnya dia memutuskan, aku mau ikut Tuhan. Tempat dia dianggap gila, dia masuk rumah sakit, tapi dia tetap teguh, dia makin baca kitab suci terus-menerus di dalam masa-masa penahanan dia di rumah sakit jiwa. Dan akhirnya singkat cerita, dia setelah keluar, dia memutuskan, aku mau kembali ke Tiongkok dan membuang semua medali, semua piagam, semua ijazahnya. Dia buang dan akhirnya dia menjadi misionaris di Tiongkok. Dia suarakan berita firman Tuhan terus dari kota-kota, negara demi negara, terus menyuarakan bertobat, bertobat, bertobat. Banyak orang yang mungkin masih pakai jimat-jimat, banyak orang yang masih hidup dalam dosa, akhirnya satu persatu bertobat. Dan bahkan pelayanan dia makin luas, sampai dia datang ke Indonesia juga, dia khotbah di Surabaya, di Ambon, di Jakarta, di berbagai tempat. Seorang bernama John Sung ini akhirnya menjadi berkat bagi banyak tempat di Indonesia. Dia terus menyuarakan bertobat. Pernah satu kali dia berkhotbah dan di situ
Orang-orang yang harusnya biasanya jaga toko, dia khotbah sehari 5 kali selama 7 hari kalau saya tidak salah, selama beberapa hari. Kemudian dia terus berkhotbah dari pagi sampai sore. Orang-orang yang harusnya jaga toko khusus 1 minggu itu tutup tokonya untuk dengarkan khotbah Jonsung dan akhirnya banyak jiwa dimenangkan. Akhirnya Jonsung dapatkan sebuah gelar baru. Bukan jadi kepala besar, bukan jadi pendeta kecil, tapi gelar yang Jonsung dapatkan adalah seorang obor Allah dari Asia. Obor Allah dari Asia. Pelayanan Jonsung dipakai besar pada zamannya. Usia dia akhirnya mati di umur 40-an tahun. Tidak panjang, tapi berdampak begitu besar. Karena dia mau dipakai Roh Kudus. Dan akhirnya pelayanan Jonsung ini kemudian diteruskan oleh rekannya di Indonesia. Oleh seorang bernama Andrew G. Dan Andrew G ini melanjutkan pelayanan-pelayanan ini. Inilah yang menjadi cikal bakal dari adanya seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang ini. Dan kemudian dari situ juga Pendeta Stephen Tong juga bertobat dalam pelayanan Andrew G. Dan di situ Pendeta Stephen Tong sempat studi di Saat dan akhirnya mendirikan sekarang Gerakan Reform Injili dan termasuk GRI yang sekarang kita beribadah. Setiap zaman punya orang-orang yang dipakai Tuhan. Hari ini engkau dan saya juga ditempatkan di sebuah konteks zaman. Jonsung dipakai Tuhan, Andrew G dipakai Tuhan, Pendeta Stephen Tong dipakai Tuhan, dan pertanyaannya, bagi generasi mendatang, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi nabi-nabinya? Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Maukah engkau dan saya sebagai gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan untuk mempersiapkan generasi mendatang, menyuarakan berita Injil dan membawa semakin banyak orang datang pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena karya Roh Kudus di dalam hati kami. Memberikan sebuah karunia untuk kami menjadi seorang yang perkataan kami adalah perkataan nabi. Perkataan di mana kami dipanggil untuk menyuarakan kebenaran di tengah zaman ini. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Kami rindu supaya Roh Kudus-Mu memberikan kami karunia. Supaya setiap apa yang kami lalui dalam kehidupan kami tidak berlalu sia-sia begitu saja. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja bagi kami, memberikan kami kelahiran yang baru. Roh Kudus sudah bekerja di dalam kami, memberikan kami karunia. Dan kiranya Roh Kudus juga bekerja melalui kami, memakai kehidupan kami supaya kami juga bisa membawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, dan kiranya Nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan melalui setiap kehidupan yang kami lalui hari lepas hari. Kami bersyukur dan memohon agar penyertaan Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus bagi kami berdoa. Amin.